kelompok 3 akan menampilkan tugas video praktik wawancara untuk MPS kualitatif. Selamat menyaksikan! Boleh kenalan dulu, aku lagi sama siapa dan dari prodi mana? Halo semua, nama aku Andin, aku dari Ilmu Pemerintahan FISIP 4 Angkatan 2024. Halo, kenalin nama aku Bahagia Nadia Rahmawati dengan NPM 1704102400077 dari Ilmu Pemerintahan. Halo Andin, aku mau nanya nih gimana pandangan kamu tentang upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia pada saat ini? Seperti yang kita tahu, sebenarnya program bantuan pemerintah itu kan banyak banget, apalagi program untuk memberantas kemiskinan. Salah satunya, kalau di bidang beasiswa atau pendidikan, itu kan ada Kartu Indonesia Pintar. Dan yang sedang marak diperbincangkan akhir-akhir ini, itu ada MBG atau makan bergizi gratis. Itu salah satunya juga untuk memberantas kemiskinan dengan cara mencegah stunting, ya kan? Nah, tapi aku ngerasanya program-program ini tuh lebih ke menutup luka, tapi tidak menyembuhkan. Jadi manfaat dari berlakunya program ini tuh menurut aku lebih ke jangka pendek dan tidak berlaku untuk jangka panjang. Jadi menurut aku program-program ini tuh lebih ke citra politik dari pemimpin yang sedang memimpin di periode tersebut gitu. Kalau menurut aku sih udah lumayan banyak langkah yang diambil sama pemerintah, tapi ya gitu, kadang bagusnya di kertasnya doang, tapi pas udah turun ke lapangan beda lagi ceritanya. Sebenarnya tuh banyak banget program pemerintah yang didesain untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Tapi banyak juga masalahnya ketika dilaksanakan si programnya itu, dan itu tuh harus dievaluasi banget sama pemerintah. Contohnya tuh kayak KIPK yang tidak tepat sasaran. KIPK tuh kan dirancang untuk orang-orang yang mohon maaf, ekonominya tuh menengah ke bawah, tapi realitanya banyak orang yang ekonomi ke atas itu mendapatkan KIPK ini, sedangkan orang yang seharusnya mendapatkan KIPK malah nggak mendapatkan bantuan tersebut gitu. Oke, lalu yang kedua itu aku mau nanya, menurut kamu apakah pemerintah terbuka untuk mendengar suara mahasiswa atau generasi muda dalam isu kemiskinan ini? Menurut aku, pemerintah masih kurang mendengar suara dari mahasiswa. Mungkin contohnya kalau kayak pas ada demo kali ya. Kalau pas ada demo ya mungkin suara mahasiswa didengar. Tapi ya biasanya kan demo-demo besar aja. Selebihnya kayak angin lewat aja sih. Katanya sih terbuka ya, tapi realitanya mahasiswa jarang benar-benar dikasih ruang untuk menyampaikan pendapatnya atau menyampaikan kayak evaluasinya untuk pemerintah, untuk program pemerintah ini. Kalaupun ada ruang tersebut, biasanya pemerintah tuh hanya mendengarkan saja, tapi tidak ditindaklanjuti. Jadi kayak cuma formalitas doang gitu. Menurut aku sih sebenarnya mereka tuh dengar, tapi ya kayak cuma sebatas formalitas aja, nggak ada yang benar-benar ditindaklanjuti. Misalnya tuh kayak kemarin mahasiswa mengkritik tentang bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Nah itu tuh responnya defensif, nggak ada penindakan lebih lanjutnya. Nah gitu sih jadi menurut aku. Oke, untuk yang nomor 3, menurut kamu sendiri nih Andin, program pemerintah itu sudah memberikan dampak yang signifikan dalam menurunkan kemiskinan ini atau belum? Menurut aku sih sebenarnya kalau dampaknya udah ada, tapi untuk penurunan secara signifikannya kayaknya belum terlalu besar ya, karena seperti yang kita tahu dan seperti yang kita lihat, kemiskinan tuh masih menjadi masalah di Indonesia kan. Jadi mungkin program-program yang dibuat pemerintah memang belum berjalan secara maksimal gitu. Setahu aku, tingkat kemiskinan di Indonesia tuh pernah menurun, contohnya tuh kayak pada tahun 2018 gitu ya. Tapi kalau misalnya dilihat di lapangan, banyak banget masyarakat miskin yang masih sangat bergantung pada bantuan masyarakat gitu. Contohnya tuh kayak waktu zaman pandemi COVID-19, itu banyak banget bantuan yang disalurkan oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakatnya kan. Dan banyak banget yang terbantu dengan bantuan tersebut. Tapi ketika bantuan tersebut di-stop, orang-orang yang terbantu oleh program tersebut malah semakin kesulitan lagi. Jadi pemerintah tuh memang belum bisa memberdayakan masyarakatnya gitu dengan bantuan tersebut gitu. Dampaknya tuh ada, tapi belum terlalu kerasa. Jadi kayak orang miskin tuh banyak, tapi kerjaannya juga susah. Jadi kayak maju mundur gitu loh. Aku mau nanya lagi nih Andin, berarti menurut kamu tuh apa sih kelemahan atau tantangan terbesar dari strategi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan ini? Menurut aku ya, kelemahannya itu setiap kali ada pergantian pejabat atau rezim. Itu program-program yang sebelumnya sedang dijalankan tuh
biasanya tidak berlanjut dengan konsisten. Dan menurut aku salah satu kelemahannya itu ada di kesalahan data penerima. Kalau misalkan ada bantuan sosial seperti beasiswa kayak KIP seperti yang aku sebutkan di awal, biasanya suka ada kesalahan penerima kayak yang seharusnya tidak menerima karena dia tuh biasanya ekonominya cukup ya sebenarnya, tapi dia malah dapat, dan yang ekonominya kurang malah nggak dapat bantuan gitu sih kalau aku. Kelemahannya tuh lebih ke data dan koordinasi, karena sering banget kejadian datanya tuh nggak akurat sehingga menyebabkan ya bantuannya pun salah alamat gitu, nggak ke orang yang tepat. Aku tantangan terbesarnya itu birokrasi sih, ribet banget, jadi programnya juga jalannya lambat. Untuk yang terakhir, aku mau nanya sekali lagi. Jadi apa sih saran kamu agar kebijakan pemerintah ini tuh lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi? Kalau menurut aku caranya bukan cuma ngasih bantuan aja sih, tapi juga harus ada pemberdayaan ekonominya. Jadi masyarakat Indonesia nggak selamanya bergantung dengan bantuan dari pemerintah gitu. Mungkin bisa dipangkas birokrasinya, terus juga libatkan pemuda atau masyarakat lokal biar lebih kena gitu ke masyarakatnya. Menurut aku sih pemerintah harusnya lebih fokus ke program jangka panjang gitu ya. Jadi bukan yang pas jabatan mereka selesai, programnya juga selesai. Nah selain itu mereka juga bisa melibatkan pemuda dari awal pembuatan kebijakan. Karena pemuda-pemuda kita tuh keren loh, mereka bisa berpikir kritis dan ngasih perspektif dari bawah.